Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat, berkah bahagia. Bapak Ibu sekalian, saat ini kita memasuki dunia digitalisasi yang akan menyebabkan destruksi atau ketidakpastian. Ini semua menjadi tantangan dan peluang identitas perusahaan kita, PT PN Group. Untuk itu diperlukan strategic excellence agar kita tetap mampu bertahan dan bersaing ke depannya. Maka diperlukan pemimpin yang memiliki 10 kompetensi standar talenta BUMN. 10 kompetensi kepemimpinan ini adalah 10 kompetensi kepemimpinan perusahaan masa depan pada dunia digitalisasi. Kompetensi yang pertama adalah memimpin perubahan, leading change. Seorang pemimpin harus mampu mengidentifikasi, melaksanakan, dan memimpin segala perubahan. Agar perubahan menjadi lebih baik dan terarah, maka diperlukan kompetensi yang kedua, mendorong inovasi atau driving innovation. Pemimpin harus berpikir out of the box. Inovasi tidak hanya bersifat produk, tetapi seperti yang lainnya, proses market organisasi dan bisnis proses. Pemimpin juga harus mampu menumbuhkan perilaku inovatif serta perubahan, tidak bersifat individu tetapi juga harus bersifat organisatoris. Oleh karena itu diperlukan kompetensi yang ketiga, yaitu mengembangkan kemampuan organisasi, developing organization capabilities. Pemimpin harus mampu menggerakkan semua sumber daya dan terus belajar serta berkembang, atau mampu membangun strategi berstruktur dan sistem yang dapat memaksimalkan pengembangan kapabilitas dan kapasitas organisasi, serta membangun talenta yang ada dalam perusahaan agar lebih kompetitif. Dalam era digitalisasi ini, maka seorang pemimpin juga harus memiliki kompetensi yang keempat, kepemimpinan digital, digital leadership. Leader harus dapat memimpin serta mengevaluasi proses transformasi digital perusahaan dengan mendayagunakan seluruh sumber daya dan nilai tambah yang dimiliki oleh perusahaan. Untuk mewujudkan semua ini, perlu kemampuan untuk menyusun strategi yang tepat. Kemampuan ini merupakan kompetensi yang kelima, berorientasi strategis, strategic orientation. Seorang pemimpin harus membuat bisnis yang holistik, komprehensif, dan jangka panjang dengan analisis kinerja, analisis lingkungan, analisis portofolio, arah strategi berupa visi dan misi, tata nilai ataupun kebijakan dan program. Yang keenam, pemimpin harus mendorong eksekusi, driving execution, kemampuan menerjemahkan strategi menjadi rencana kerja dan memastikan terlaksananya pekerjaan untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Kompetensi berikutnya berupa kompetensi spesifik, yaitu kemampuan bisnis global business savvy, mengembangkan usaha, meningkatkan daya saing dan nilai tambah perusahaan dengan mempertimbangkan perkembangan bisnis dari berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, budaya, teknologi, politik internasional yang bisa dipersiapkan untuk dapat bersaing lebih jauh. Berikut yaitu fokus pada pelanggan, customer focus. Karena kebanyakan pemimpin perusahaan biasanya bukan berasal dari bidang ekonomi, maka wajib menguasai kompetensi, kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelanggan serta memberikan pelayanan yang terbaik untuk memastikan tercapainya tuntutan dan harapan para pelanggan. Untuk itu juga kita harus memiliki kompetensi membangun hubungan bisnis strategi, building strategic partnership, kemampuan membangun dan mengembangkan kemitraan strategis dengan stakeholder untuk mencapai dan meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan. Ke-10, kompetensi yaitu mengelola keberagaman, managing diversity, yaitu kemampuan untuk mengelola dan memanfaatkan keberagaman dari para pemangku kepentingan untuk meningkatkan nilai tambah
dan daya saing perusahaan. Demikianlah Bapak dan Ibu, 10 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang leader. Ruang terbesar di dunia ini adalah ruang perubahan. Marilah kita bersama-sama melakukan perubahan yang positif demi kemajuan PT PN Group. Bersama menuju arah. Salam Planters. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.